Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oh, cerah bener Mas Reno. pagi-pagi. Pasti bangun pagi nih ya? Setiap Sabtu, Ya, sekarang biasanya nggak mandi dulu kan kalau pagi, nyantai. Sekarang santai. semenjak gabung di Kana Rumah Kita, setiap Sabtu pagi punya semangat baru, Waduh, terima mandi, kasih. dandan gitu loh. Dandan. Udah sarapan juga, Teh? Sudah sarapan. Iya, oke. Terima kasih ya atas nama manajemen karena rumah kita masih mau meluangkan waktu Sama-sama. secara teratur nih, Teteh, secara reguler. Jadi udah jadi coach Mm-mm. reguler. Sobat Seno, seperti video terdahulu, kita undang lagi Teh Irma, Life Insurance Ambassador. Wah, duta asuransi. Duta asuransinya karena rumah kita. Langsung kita klaim aja nih. Iya, Rela nggak? Ikhlas nggak? ya Ilmunya kalau digali duta terus. asuransi Kana Rumah Kita, Hmm. ikhlaslah, rela-rela aja Aduh, lah gitu. amin lah. Jadi duta besar asuransinya. Nah, Sobat Seno kan di rekaman yang lalu, Teteh kan udah cerita mengenai bagaimana berhasil melakukan penutupan penjualan. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Dan disitulah sebetulnya penjualan baru dimulai kan, makanya Ya, diberikanlah pelayanan purna jual kepada kliennya. Kalau ya. Sobat Seno ingat dan udah nonton video terdahulu tuh, sampai bahkan nasabahnya sekeluarga yang ngajak Teh Irma pergi ke Padang dengan tiket Jalan-jalan ya. dibiayai kliennya. Keren ini, keren. Jadi ngiri saya nih. Sesekali pengen juga nih host karena rumah kita dan produsernya diundang Samain ke oleh Padang gitu. narasumber, dibeliin tiket, nggak usah jauh-jauh lah, ke Maldives atau Maladewa aja cukup ya. Ini kan saya belajar juga nih dari ada orang nih namanya Jogirat Teh. Mungkin Teteh pernah dengar belum ya? Jogirat Belum. ini salesman mobil Chrysler dan Ford di Amerika. Gitu. Kata Amerika ya. Jogirat, ya, Jogirat ini sebagai penjual prestasinya luar biasa Teh. Jadi Hmm. dalam satu hari, bukan satu bulan ya, Mhm. Mhm. menjual 7 mobil. 7. Satu Satu, satu hari. satu hari 7 mobil. Wow, luar Kan keren ya, biasa. keren ya. Oke. Keren Lalu banget, keren keren, banget. keren. Dan Mhm. tantangannya adalah lebih luar biasa lagi. Di masa itu saya lupa ya 50-an atau tahun 60-an atau 70-an. Mhm. Dia kan salesman mobil Ford. Ya. Ford itu cuma ngeluarin warna hitam. Bayangin coba. Mobilnya warna hitam doang, hitam-hitam. Kan keren berarti Mhm, sebagai mhm. penjual yang bisa meyakinkan Iya, prospek jual mobil warna hitam. Ditanya sama wartawan, dia punya buku ya, akhirnya dia bikin mhm, buku. Apa resep suksesnya Pak Jogirat ini? Ya mhm. saya menjual dengan melakukan penjualan ulang, repeat sales gitu. Oh, repeat sales. Ya, Iya, ya, ya, ya. udah bapaknya Mhm. dibeliin mobil, dia rayu lagi, dia bujuk lagi supaya istrinya dibelikan mobil, anaknya dibelikan mobil. Iya, iya. Nah di asuransi dengar-dengar kan sama nih Teh ya. Itu ya kalau nasabah udah punya polis. Nah, ini yang mau kita gali dari cerita Teteh. Punya Iya. nggak Teh pengalaman repeat sales nih Teh? Ya, penjualan berulang. Iya, sebenarnya Hmm, gini ya Pak Seno ya. ya, Mau di bidang asuransi atau mau di bidang otomotif atau apapun sebenarnya ya, eh, sama aja ya. Kita pasti akan berpikir gimana caranya kita bisa repeat selling lagi kan gitu kan. Makanya apa gunanya hmm, kita menjaga hubungan baik dengan para customer, dengan para klien. Tujuannya kan itu. Kalau nggak jual lagi, menawarkan kembali barang kita atau kita minta referensi kan gitu ya. ya, Kita membangun networking kita bisa dari situ kan gitu. Nah, ya. saya juga melakukan hal yang sama tuh dengan sales tadi. Hmm, Menjalin hubungan baik dengan klien, siapapun itu, berapapun itu preminya, jangan dianggap remeh. hmm. Karena gini, kadang-kadang agent asuransi ini premi kecil juga itu dianggap remeh gitu loh. Yang dilirik tuh cuma yang gede-gede aja. Supaya dapat komisi besar gitu ya. Betul, iya. Padahal Ya, kita tuh kalau nggak dari yang kecil nggak akan bisa jadi besar dulu kan, gitu kan? ya. Ya, seorang Irma juga awal preminya itu 4 jutaan loh.
kalau ingat-ingat sharing saya yang sebelumnya ya gitu, nggak Ya, langsung 100 juta, 400 150 juta, juta, 500 500 juta, juta, nggak sampai gitu dulu. rekornya Teteh kan Semua 500 ya, 500 juta ya. Iya, semua berproses kan Pak Seno, artinya tetap Hmm, dihargain, premi kecil itu tetap dihargain gitu kan. hmm, Nah, untuk gimana caranya kita bisa repeat sell lagi ke customer ini ke kita adalah ya kita hmm, bangun hubungan baik tadi. hmm, Ketika hubungan baik itu sudah terbentuk, sudah terbangun, eh, kita akan lebih mudah untuk masuk ke klien, untuk menggali lagi nih, hmm. untuk meng-create lagi masalah klien, kita bikin lagi masalah baru untuk dia, kita kasih solusi lagi yang baru. Karena pada Oh, prinsipnya kebutuhan orang itu selalu naik kan Pak Seno, selalu berubah dan ya mungkin naik selalu ya, betul, naik dan betul selalu ya. berubah. Ya, ya. Pada prinsipnya kan seperti itu gitu ya. Hmm, Nah, mungkin saja pada saat saya menjual produk ke customer, anaknya baru SD, hmm, usahanya belum begitu besar. hmm, Mungkin saja 5 tahun kemudian dia sudah lebih berkembang secara usahanya, hmm, expand. Anaknya sudah mau SMA, kebutuhannya itu berubah terus. hmm. Gitu kan? Artinya itu yang kita lirik, itu yang kita gali terus. Atau anaknya masih 1, sekarang udah jadi 2, udah jadi 3 bahkan. Nah, itu sebetulnya untuk orang asuransi yang berprofesi Hmm, sebagai agen asuransi, hmm. sebetulnya nggak akan habis-habis kalau kita mau menggali terus. Jadi kalau ada agen asuransi yang bilang, gue udah kehabisan market nih, untuk Salah saya itu ya, dia mah males mungkin ya, males gitu ya. betul, Males, betul. ya, Iya, oke. kan gini ya Pak Seno ya, Hmm, kalau kita mau ini komparasi angka pertumbuhan di ya, Indonesia tuh sangat tinggi. ya. Kalau kita alihkan ke dunia kita asuransi, setiap orang butuh asuransi. Jadi sebenarnya Yang teteh maksud pertumbuhan apa nih? Pertumbuhan ekonomi, kelahiran, oh, pertumbuhan kelahiran, kelahiran, iya ya. kelahiran. Pertumbuhan Penduduk, penduduk. iya, iya, Iyalah, betul. 270 Kelahiran, juta ya sekarang. benar, betul, Ya, iya. Jadi setiap orang yang lahir itu butuh ya, asuransi sebenarnya gitu kan. ya. Jadi nggak ada kata kita kehabisan market. Tinggal bagaimana kita menggali. Oke, sampai situ dulu teh ya, biar Sobat Seno nangkep, biar teteh napas dulu nih, kasihan kalau terus digali kan capek ngomong. Jadi Sobat Seno nih learning point-nya nih, lesson learn-nya nih, poin pembelajarannya dari Teh Irma. Satu, ketika udah punya klien, coba bangun hubungan baik ya gitu ya. Bahasa kerennya building rapport supaya Iya, kita lebih mudah lagi untuk membantu masalah-masalah dan memberikan solusi yang sesuai keinginan dia. iya, Tuh. Terus yang kedua tadi, jangan pernah menjual berniat atau berorientasi pada diri sendiri. Saya pengennya premi gede supaya komisi saya gede, betul ya Teh ya? iya, Ya, betul, setuju. karena menjual harusnya berorientasi pada klien, kebutuhan dia apa, walaupun preminya kecil, ya kita berikan solusinya gitu ya. Betul, betul. Betul Iya, ya. betul. Oke, yang ketiga Teh, sebelum saya tanya-tanya lagi nih, supaya Sobat Seno paham, pakai analogi aja udah Teh. Ketika Iya, kita udah punya satu sepatu, kayak saya nih punya sepatu kantor gitu ya, kan tidak iya, menutup kemungkinan butuh sepatu yang lain Teh ya. Misalnya apa Teh? iya. Sepatu saya untuk main futsal. Sepatunya kan beda ya. Hmm, hmm. Sepatu untuk jogging, bentuknya lain lagi. Apalagi Iya, kalau saya main golf kan, golfer, sepatu golf lain lagi, dan seterusnya. iya, Jadi saran Tete tadi, mampulah dengan jeli mengcreate atau menciptakan kebutuhan dengan menggali masalah apa yang ada. Masalah keuangan ya Teh ya. iya. Atau Melihat, supaya real mampu nih Teh gini. melihat, meng-create masalah, mampu Hmm, melihat peluang, ya, gitu. nah supaya Kesempatan ya, kesempatan opportunity. ya, supaya nggak kesannya oleh Sobat Seno terlalu teoritis dan cerita yang mengawang-awang, Teh ceritain dong pengalaman nih. Atau gini dulu deh pertanyaannya. Dari pengalaman Teteh, Teteh kan punya mungkin sekitar, ada kali ya, berapa? 500 klien dengan 17 tahun berbisnis, kira-kira? Selama masa kerja ya, Ya, selama masa aktif ya, produktif ya, ya, ada, ada ya. ada, Oke, di ada. antara itu, nih sebelum kita gali lebih jauh nih, rekor yang Teteh pecahkan untuk diri sendiri itu, satu klien punya berapa polis teh yang paling tinggi? 5 polis, 7 polis, Nah, dengan klien yang sama, nah ini pemegang dia polis Pak yang Seno. sama. Nah, ini cerita ini. Nah ini sebetulnya blessing buat saya ya. Oh, Eh,
Mungkin bisa jadi karena memang saya menjalin hubungan baik dengan klien, Ya, atau karena kerja keras saya, atau ya. apapun lah. Hmm. Yang pasti itu Allah itu tidak pernah eh, tidak akan pernah tidak memberikan hasil kalau kita tuh mau usaha ya. Iya, Benar nggak? bahasanya ikhtiar Rata-rata ya, ikhtiar ya. kalau dibilang rata-rata customer saya itu polisnya itu lebih dari satu dengan saya, Pak Seno. Hmm, rata-rata lebih Rata-rata dari ya, satu ya. lebih dari satu gitu. Eh, karena begini, ini kita flashback-nya jauh lagi nih, ke belakang lagi nih ya. Ah, teman-teman masih ingat ya, udah Eh, lama soalnya. kalau masih ingat, saya pernah sharing di kanal rumah kita juga, Ah. itu ada yang sampai 9 polis satu keluarga sama saya semua. Oh, Sobat Seno, itu artinya long term relationship-nya jalan, bagaimana Iya, treatment-nya Irma jalan. Boleh ceritain nggak, Teh? iya, Kok bisa-bisanya ya, dia beli sampai 9 polis, dari polis pertama ke polis hmm, kedua deh, sebetulnya apa sih yang Teteh lakukan? Nah, ini yang mungkin bagi Sobat Seno jadi iya. pembelajaran nih. Makanya semuanya itu kan berkaitan dengan bagaimana cara kita menggali customer Hmm, kita, fact finding-nya kita. Itu hmm, berkaitan semuanya itu. Kalau kalau sahabat Seno ingat, selling cycle itu bener, itu beneran, itu harus ya, begitu gitu loh. hmm, Harus begitu dulu hmm, prosesnya dari hmm, awal gitu. Kalau kita ngejalanin itu benar-benar dari awal seperti itu, ya, semuanya dapat tuh Pak Seno. Semuanya dari hmm, sana berawalnya gitu lah. hmm, Finding kita tuh bagaimana awalnya, kita harus tahu dulu keluarganya. Nah, ketika saya hmm, tahu yang 9 polis ini yang hmm, dia sebetulnya punya anak, waktu oke, itu 3, 3 orang suami ya, istri 5, jadi 5 jadinya kan. ya, Gimana saya bapak, kok ibu, bisa 3 9 anak. polis dapatnya sama dia? Nah, Betul. gimana tuh? Hmm, Itu tuh kita kan punya program pendidikan, hmm, betul nggak? eh, Pendidikan anak, punya program kesehatan, eh, punya program pensiun. oh, Andalan saya punya branding di diri saya jualnya itu jagonya di uang pertanggungan, gitu oh, loh. oke. Uang pertama maksudnya seperti Saya apa nih Mas? lengkapin itu semua. Saya lengkapin Oh, itu semua, Pak Seno. ya. Gitu. Terlepas dari ada juga nasabah saya yang di tengah jalan mau tidak mau dia harus putus kontrak, surrender kayak Hmm, gitu ya. hmm, Terlepas dari itu gitu loh. Rata-rata tuh klien saya memang dia nggak ada yang satu polis dengan saya. oke. Tadi dulu Teh, saya Gitu. penasaran nih, Sobat Sena juga mungkin penasaran. Ngomongnya gimana sih Teh? Saya ini udah beli polis nih, satu sama Ya, Teteh. Anggap saja ya, saya beli untuk alasan kebutuhan uang pertanggungan ya. Bahasa Teteh kan uang ya. pertanggungan tadi ya. Artinya bahasa lainnya adalah income replacement, pengganti pendapatan Ya, yang hilang kan kalau ada apa-apa. Terus Teteh datang lagi mau mencoba menggali masalah untuk menemukan solusi kebutuhan polis lainnya. Ngomongnya gimana sih Teh? gini. Ah, nih. Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Oh, Yang oke. pertama, Hmm. perusahaan kita yang pasti itu selalu berpikir gimana caranya punya inovasi baru, mengeluarkan peluncuran produk baru atau riders baru segala macam. Nah, Ya. itu jalan yang paling gampang sebenarnya kalau untuk kita repeat eh, ini ya, Dikit sales, penjualan kepada jual. klien kita ya. Kita Hmm. info, Pak, Bu, kita ada launching program baru nih, bagus banget ini gini gini. Oh, Saya mau ya. sharing. Itu Hmm. udah kita udah diberikan, artinya kita udah dikasih jalan nih sama perusahaan nih Hmm. untuk bisa masuk ya ke Hmm. customer untuk bisa menghasilkan polis baru lagi. Atau yang Hmm. kedua, Pak Seno, Ya. eh, klien itu kan kita nggak lepas ya, kita Hmm. pantau terus gitu kan. Semakin posisinya dalam pekerjaan, dalam bisnis itu bagus, Ya. artinya dia itu kan semakin tinggi sebetulnya perlindungan yang Kebutuhan, harus dia butuhkan. kebutuhan keuangannya, ya. Iya, betul. Hmm. Ya, kita kalau mau bicara bicara proteksi, kita kan harus mau tidak mau kita mengaitkan dengan apa sisi kehidupan finansial dia. Kalau lebih baik, Hmm. semakin tinggi dia punya, semakin naik taraf hidupnya, maksud saya ya, itu Ya. kita bisa gali dari situ. Kamu tuh butuh uang pertanggungan lebih loh sekarang. Hmm.
proteksi yang kamu butuhin tuh lebih loh sekarang gitu loh. Oke, sampai situ dulu boleh tuh ya? Kita Terus lihat ini sisi ya. kita kita lihat dari sisi keluarganya, Hmm. anaknya. Oke, sekarang anaknya yang dulu kecil sekarang mau sekolah di mana? Punya Hmm. rencana apa ke depan? Hmm. Terus dananya udah ada belum? Udah disiapin belum gitu? Ya. Atau rencana Bapak sama Ibu tua nanti mau ngapain nih? Hmm. Mau jalan-jalan, mau Ya. mungkin mau bawa umroh seluruh keluarga, itu kan butuh biaya. Hmm. Oke, misalnya kalau dia bilang, udah saya udah siapkan di tabungan gini. Mau nggak dengan rencana nanti ke depan, Ya. dengan mengeluarkan uang besar nanti ke depan dengan rencana ini, mau nggak kalau saya kasih satu solusi bagaimana caranya bisa mewujudkan rencana itu dengan mencicil dari sekarang nih biayanya. Ya, oke. Kayak gitu loh Pak Seno. Paham Nah, nggak Pak Seno? ya, saya coba buat bahasanya jadi lebih sederhana nih buat Sobat Seno ya. Jadi Sobat Seno, kalau Anda penjual Ya. apapun, termasuk di dalamnya penjual asuransi atau agen asuransi, Teh Irma ngajarin nih ke kita nih, berbagi nih ke kita nih. Jadi, satu, coba lihat perubahan kehidupan klien kita, kan gitu ya. Bahasa kerennya siklus kehidupannya kan ya. Begitu Ya, anaknya siklus naik kehidupannya. kelas, berarti butuh pendidikan yang lebih besar. Atau lahir anak baru, kan gitu ya. Begitu promosi jabatan atau ada kenaikan pangkat, karena nilai keuangan dia, nilai ekonomi yang makin mahal, berarti butuh proteksi yang lebih tinggi gitu ya Teh ya. Betul ya? Ya. Nah itu Sobat Channel. Jadi Anda harus juga mengamati bagaimana perubahan yang terjadi pada klien. Kan logikanya betul ya? Harus, Betul ya? Kalau betul. dia tadinya Betul, manajer Mas Eno, dengan betul. gaji 20 juta, diangkat nih Iya. jadi VP atau general manager dengan gaji 30 Otomatis juta. gajinya kan naik tuh. Gajinya naik, proteksi harus lebih Ya. besar dong, ya kan? Karena dia jadi lebih Betul. mahal nilai dirinya, gitu. Iya. Nah, Karena pelajaran yang gini juga ya Pak Seno ya. ya, Kalau saya berpikir gini ya, setiap seseorang itu mendapatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi, ya. otomatis dia pengen sesuatu yang lebih lagi kok. Itu udah hukum ekonomi ya, nggak bisa lepas ya, benar nggak Iya, sih? iya betul. Katanya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Nah, itu definisi ekonomi Iya, ya. betul. Iya. Ya. Betul, betul. Jadi makin tinggi karir, makin tinggi pangkat, makin gaya hidupnya juga makin meningkat. Karena butuh buffer ya, butuh yang jaga nih. Kalau tiba-tiba ada apa-apa kan ngedrop ya. Betul, benar. Oke, tadi 9 polis ya, Teh. Jadi Ada boleh yang cerita 9 nggak? Apa polis, aja ada tuh? yang 7 Yang polis, ada yang 3 polis, ada ya rata-rata tuh 2 lah. Kalau yang rata-rata 1 2 tuh jarang polis. banget ya. Saya penasaran 9 polis kalau Teteh masih ingat ya, karena cerita lama ya. Kebutuhan-kebutuhan apa aja yang di-cover oleh Teteh untuk keluarga itu? 9, misalnya apa? Pendidikan ada. Yang 9 polis Itu itu. enggak sekaligus ya Pak Seno, Iya bertahap betul, ya. bertahap ya. Bertahap ya. Kayak Awalnya dia jogirat ya. closing dulu untuk pendidikan anaknya. Oh, pendidikan. Oke. Pendidikan dulu nih awalnya. Oke. Nah, karena si agent ini jeli nih orang banyak duit nih, banyak bisa lagi nih nutup lagi gitu. Ditawarin lagi untuk tabungan. Pendidikan. Untuk rencana masa depan ya, bukan tabungan, sorry. Untuk rencananya masa depan. Rencana masa depan. Bahwa nanti di depan dia mau bisnis, mau untuk kelengkapan dana pensiun bisa aja ya. Iya, saya lebih kepada pensiunnya. Karena kan dia bisnis ya gitu. Ya. Nah, terus Pendidikan, ketemu lagi pensiun. keteluan. Ya, saya gali lagi untuk uang pertanggungan tadi. Oh, income replacement ya, penggantian pendapatan ya. Betul, betul. Perlindungan, lebih kepada perlindungan aset. Perlindungan aset. Betul juga. Ya. Perlindungan aset ya Pak Seno. Ya. Gitu. Jadi artinya kalau maksudnya Teh Irma tuh kalau Sobat Seno biar ngerti, kalau seseorang maaf ya, mending dipanggil yang kuasa, sakit, kecelakaan, asetnya bisa tergerus ya. Karena dia nggak bekerja lagi atau dia harus kayak stroke aja kan mahal tuh kalau sakit. Kemudian ginjal juga mahal, asetnya tergerus. Nah, uang pertanggungan asuransi inilah yang bisa mengcover atau melindungi asetnya. Gitu maksudnya. Kayak gini ya Pak Seno, di Indonesia ini agak unik ya. Untuk bicara asuransi di Indonesia ini agak unik gitu. Kalau di luar negeri kan orang kebutuhan akan asuransi itu udah tinggi banget gitu kan.
Kalau di Indonesia ini kan unik. Uniknya kenapa? Dia beli mobil-mobil yang katakanlah Jaguar, Rolls Royce kayak gitu kan. Dia beli yang macam-macam mobil yang Ferrari kayak begitu. Dia semua asuransi yang dia pikirin awalnya kan. Iya. Gimana caranya mobil gue harus diasuransiin? Gue nggak mau rusak gini-gini. Sementara banyak yang lupa sebetulnya yang harus dilindungi itu diri dia sendiri dulu gitu loh. Betul. Jadi bukan aset yang berwujud berupa mobil atau rumah, tapi benar. aset yang tidak berwujud karena orang punya keahlian dan pengalaman ya, punya. Betul. Itu ya Iya, asetnya betul. orang gitu kan. Nah, itu cara saya juga untuk bisa masuk ke level-level yang di atas untuk bisa mengingatkan dia, kenapa sih kamu punya rumah harus dipagar? Udah dipagar dikasih teralis lagi untuk apa? Kalau kamu nggak mau diasuransiin, kalau nggak mau percaya asuransi, untuk apa? Analoginya kan seperti itu. Udah aja nggak usah diteralisin kacanya. Iya. Udah aja nggak usah dipagarin rumahnya kan gitu ya gitu. Nah, asuransi juga sebetulnya kalau dianalogikan ke sana kan bisa juga seperti itu gitu. Baik, saya yakin Sobat Seno secara konsep mengerti. Cuman kita kan memberi kepuasan edukatif dan inspiratif terhadap Sobat Seno nih Teh. Ya. Coba kita role play sebentar ya Teh. Saya nih pemegang polis yang kayak benar. Yang saya pikirin gimana saya melindungi aset berupa rumah dan mobil saya. Teteh agen asuransi nih yang coba menggali kebutuhan untuk menyadarkan saya perlunya perlindungan untuk saya. Coba role play nih Teh, santai role play santai. Anggap kita di warung kopi gitu ya. Lagi ngopi-ngopi, lupakan dulu pandemi sejenak gitu, tetap menjaga jarak, jaga protokol kesehatan gitu. Nah, gimana Teh santai nih? Seno udah punya satu polis nih dari Teteh, terus mau digali lagi kebutuhan ya. Oke, saya ceritanya ngedatengin Pak Seno nih ya. Iya. Pak Seno apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini mah gimana, sehat juga? Sehat ya. Sehat. Senang sekali lihat Bapak sehat. Gimana Bapak bisnis lancar? Sejauh ini agak tersendat sih karena pandemi, tapi ya alhamdulillah masih adalah omset masuk Teh. Masih bisa bertahan lah. Ya. Oke. Anak-anak sehat ya Pak? Ibu di rumah sehat? Sehat, semua bersekolah di rumah. Istri juga saya larang kemana-mana dulu lah. Pokoknya di rumah aja lah. Belanja online aja. Pak, saya tuh sebetulnya pengen ketemu Bapak tuh udah lama banget nih. Cuman karena kondisi kayak begini ya, jadi agak-agak nahan-nahan juga mau ketemu orang ya. Kita kan harus ini juga sama-sama menjaga ya. Iya, kita Makanya bisa ngerti itu. Ya, jadi saya ngubunginya lewat telepon aja nih. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Cuman mau ngobrol Pak Seno. Ngobrol apa Teh Irma? Saya tuh perhatiin loh sebetulnya Pak Seno nih. Saya perhatiin terus nih sebetulnya perkembangan Pak Seno. Masa sih? Anak-anak gimana? Oh iya? Oh iya. Kan Wah, Bapak terima kasih. Pak. Iya, terima kasih. Ya. Itu kan udah apa ya Pak? Saya tuh agennya Bapak loh. Jadi udah jadi salah satu ini saya harus tetap peduli dengan semua klien-klien gitu ya Pak. Perkembangannya gimana? Saya perhatikan meskipun di pandemik nih, tapi Pak Seno nih bisnisnya jalan terus, sementara orang-orang udah agak mandek nih gitu. Tapi Bapak nih berkembang terus gitu. Mungkin kalaupun mengalami sedikit penurunan pasti ya, karena kita pandemik ya Pak ya. Tapi saya tetap kuat gitu. Iya, terima kasih. Nafasnya nggak ngap-ngapan gitu loh Pak, tetap kuat gitu. Ya, saya juga bersyukur lah. Pokoknya itu diberi kemudahan dan berkah. Saya cuma harus sedikit rubah strategi aja. Yang tadinya banyak offline, sekarang banyak online nih cara jualannya pakai e-commerce. Ya. Akhirnya menyesuaikan ya Pak ya, dengan kondisi. Ya. Pak Seno, saya cuma agak tergelitik sedikit nih, mengingat polis Pak Seno yang sama saya, yang sudah. Ada apa? Polis saya kenapa? Polis saya aman kan? Polis aman Pak, aman saya banget. takut karena akhirnya ini banyak isu ya. Ada perusahaan tertentu yang gagal bayar. Bukan itu kan? Jadi perusahaannya Teh Irma kan aman aja ya? Bukan Pak, aman Pak. Aman. Kaget saya pasti update ke Bapak. Kalau ada apa-apa saya pasti update ke Bapak. Oh, baik. Cuman saya tergelitiknya gini Pak Seno. Dengan perkembangan bisnis Bapak yang sekarang ini dibanding dulu waktu Bapak
ketemu saya dan tutup polis dengan saya, itu peningkatannya signifikan ya. Nah, saya cuma pengen share ke Pak Seno, Ya. Bapak kan pasti capek nih ya, untuk sampai ke titik sekarang ini Bapak tuh capek banget gitu. Ya, upaya yang atau energi yang dikeluarkan Luar biasa, sampai di level ini, pasti. ya Nah, saya korban waktu, tenaga, pikiran, ya. betul. Nah, saya justru itu Pak Seno, saya tuh kepengen gimana caranya Ya, apa yang udah Bapak perjuangkan selama ini ya. sehingga sampai di titik sekarang ini itu nggak sia-sia. Saya nggak mengerti Maksudnya maksudnya. gini Pak Seno, saya Emang apa sih kepengen, yang bisa terjadi sama saya? Emang apa? Bisnis saya lancar-lancar aja kok. oke, Hmm, sekarang saya balik nanya ke Bapak deh. ya boleh. Bapak yakin nggak dengan perubahan? Selalu ada perubahan setiap saat, dan bisa ekstrim, bisa radikal. Ya, Ya, ya kayak bisa sekarang. ekstrim, bisa radikal. Ya. Sebetulnya udah kejawab loh Pak. Yang Oh, Bapak tanyain ke saya itu udah terjawab oh, sebenarnya. ya apa nih? Nih, Saya belum nangkap idenya Irma apa ini. nih? Hmm, Kalau kita bicara perubahannya itu sesuatu yang membuat kita senang, hmm. berarti kita nggak usah pikirin ya Pak ya. Tapi ketika perubahan yang terjadi itu adalah sesuatu perubahan yang nggak pernah kita pikirin. Contohnya nih, Apa contohnya? usaha kita menurun. Ya, Bahkan mungkin sampai bankrupt. Amit-amit ya Pak. ya amit-amit. Ya doain saya Atau nggak yang sampai kedua, pilot lah ya. Hmm, Bapak yakin kalau hmm. Bapak akan selalu kuat seperti sekarang. Umur Ya, kan nambah terus, ya, Pak. Umur ya namanya nambah. umur ya, Kesehatan ya, semakin tua semakin menurun. ya, 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 Produktivitas semakin tua semakin menurun. ya setuju. Nah, Ya, saya tuh kepengen ngebantu Pak Seno nih. hmm. Sebenarnya kan di usia Bapak sekarang, Bapak kan harus punya berapa tahun lagi nih saya harus kerja keras seperti ini. Nah, saya kepengennya Ya, Bapak itu dari sekarang sudah mulai kerja tuh udah mulai dikurangi ritmenya, Pak. Sehingga nanti pada saat Bapak memang harus istirahat, Bapak ya, nikmatin. Tapi di saat Bapak nikmatin, Bapak nggak perlu harus pusing ngegerogotin yang udah ada sekarang gitu. Oh, yang ini biar aman, yang ini ada sesuatu yang lain yang Nah, mendukung kelanjutan hidup saya, iya, maksudnya gitu ya? gitu. Gitu, Pak. Oke, oke. Ya, udah dapat idenya lah, pokoknya. Ya, saya tertarik gagasannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Ceritanya gitu role play-nya kan? Oke. Oke. Tuh, Sobat Seno, jadi repeat self itu dilakukan Teh Irma ini dengan gaya storytelling, Ya. bukan dengan gaya product push selling. Jadi, Pak, saya punya produk ini pasti bagus, pasti cocok, pasti keren buat Bapak. Belum tentu ya, betul ya? Belum tentu. Ya, Kita belum maksa tentu. itu namanya, benar. Iya, oke. Dan klien kesannya terpaksa mungkin ya kalau kita Iya. kayak gitu Kita sama dia. dorong. Iya, belinya juga Benar. mungkin bukan atas dasar butuh, bisa atas dasar kasihan, atau dasar-dasar Iya. udah daripada ditemuin dan dikejar terus, udahlah saya closing gitu ya. Iya. Gitu. Baik Teh, sampai sini dulu ya, karena kita akan nanti ketemu lagi pada segmen berikut. Saya coba rangkum dulu, nanti kalau Teteh masih ada kata penutupan, saya beri ya apa kesempatannya. Jadi Sobat Seno, Iya. kita belajar banyak nih dari Teh Irma bagaimana teknik atau metode atau cara untuk melakukan penjualan berulang gitu ya Teh ya. Iya. Beberapa pelajarannya nih. Satu, Reselling ya. ya reselling. Maintainlah, peliharalah hubungan baik dengan klien, betul ya Teh? Ya. Termasuk memberi perhatian terhadap perkembangan kehidupan dan bisnisnya. Iya. Betul ya? Kedua, datanglah sebagai konsultan, bukan sebagai penjual. Bukan Ya? sebagai betul. Ya, yang justru memberi advice, memberi saran supaya berguna buat dia. Maka kata-kata Teti bagus tuh ya, membantu bukan menjual kan? Iya, betul, memberikan. membantu. Betul, betul. Dan 2 poin ya. Poin ketiga, berorientasilah kepada kebutuhan klien, jangan berorientasi kepada kita sendiri. Maunya premi gede, komisi gede, bisa jadi malah mental itu ya. Iya. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat, selalu saja ada kebutuhan keuangan sejalan dengan perkembangan kehidupan
klien kita kan. Ya, Ya, betul. kehidupan bisnis, kehidupan karir, anak yang baru lahir dan seterusnya. Ya. Keren. Gini Pak Seno, Ya, penutup nih, kenapa penutup saya, ya. kenapa saya lebih senang menggunakan kata membantu, Ya, melengkapi, ya, daripada saya menggunakan kata saya punya menjual. produk bagus, saya Hmm. menjual. Ya, Kalau itu tuh kalau kita membantu, menggunakan kata membantu, melengkapi, jadi secara psikologinya kan kita si klien yang mendengar itu dia akan terbawa, kita datang apa ya, emosionalnya lebih kena gitu loh, bahwa kita tuh berempati dengan dia gitu loh, bahwa kita datang itu bukan untuk kepentingan kita gitu loh. Oke. Ya, terima kasih Teh. Statement atau apa yang disampaikan tadi kita anggap sebagai penutup rekaman kita ya. Kan biar Sobat Seno juga belajar lebih lanjut nih. Oke, saya tutup begini ya Sobat Seno. Itu contoh nyata di mana seorang Joe Girard, salesperson mobil, bisa jual 7 polis per hari. Dan dalam praktek bisnis asuransi, Jago itu mobil, 7 mobil sehari, wah luar biasa. Sangat dimungkinkan bahwa seorang agen asuransi bisa menjual 9 polis pada satu klien yang sudah dicintakan Teh Irma. Ada lagi Teh yang mau disampaikan sebagai penutup, pesan-pesan mungkin? Coba untuk pemula, Sobat Seno, untuk yang sesuatu menyemangati, kalau ada, atau yang menutup deh diskusinya. Saya suka dengan kalimat ini Pak Seno. Oh, apa nih? Keraslah kepada diri sendiri agar dunia lunak terhadapmu. Waduh, luar biasa. Saya ulang ya. Saya suka banget kalimat itu. Saya suka Keraslah pada diri sendiri agar dunia lunak terhadapmu. terhadapmu. Jadi maknanya kita harus jadi hard workers ya. Pada akhirnya kita bisa merubah lingkungan ya. Betul. Ya kalau kita mau pengen dunia lunak sama kita atau dunia keras sama kita. Nah, iya. Tuh, catat ya Sobat Seno, keraslah pada dirimu agar dunia lunak kepadamu. Luar biasa. Saya terima kasih ya untuk segmen yang ini. Nanti berkenan diundang lagi untuk segmen yang lebih lanjut. Sobat Seno, tetap tonton, tetap subscribe, tetap kasih like. Kalau ada komen silakan. Nanti di segmen berikut kita gali lagi nih repeat sales dengan gaya yang lain, dengan gaya add-on atau dengan gaya top up ya. Gitu Teh. Ya, oke. Sehat selalu ya. Sami-sami Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.